Assalamualaikum kakak semua, apa kabar? Semoga selalu menjaga kesehatan ya. Pekan ini kita masuk ke tematik IPS tema 5F, panas dan perpindahannya, sub 1, 2, dan 3. Baiklah kakak, marilah kita simak materi IPS. Oke kakak, sekarang kita masuk ke materi tematik IPS sub 1, tema 5F. Interaksi manusia dengan lingkungan. Interaksi adalah suatu kegiatan yang terjadi antara dua objek dan saling mempengaruhi satu sama lain. Setiap interaksi pasti memberikan pengaruh. Sebagai contoh, interaksi manusia dengan lingkungan alam dapat mempengaruhi tingkat kesuburan tanah. Kemudian aktivitas manusia yang mengalihkan lahan pertanian menjadi pemukiman juga memberikan pengaruh bagi lingkungan. Pada dasarnya, interaksi manusia dengan lingkungan terjadi secara alami untuk memenuhi kebutuhan manusia. Interaksi manusia dengan lingkungan sangat bervariasi, tergantung pada keragaman keadaan alam dan mata pencarian warga setempat. Dari aktivitas tersebut, tentu menghasilkan dampak positif dan juga negatif. Sebagai contoh, interaksi manusia dengan perkebunan kelapa sawit dapat memberikan dampak positifnya berupa peningkatan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan penduduk. Banyak pekerja ya Pak, banyak bapak-bapak dan ibu-ibu yang menjadi jasa bersih-bersih atau bersihkan rumputnya, terus yang ngasih pupuk ya untuk kelapa sawitnya. Namun hal tersebut juga dapat menyebabkan dampak negatif yang berupa berkurangnya habitat hewan dan berkurangnya sumber daya air. Nah, di sini adalah gambar dampak negatif interaksi manusia dengan lingkungan alam. Kakak bisa lihat di buku tematik 5F ya kak. Oke. Penebangan hutan berdampak negatif terhadap lingkungan dan manusia. Jika tidak ada resapan air lagi, maka jika terjadi hujan akan mudah longsor, banjir ya kak ya. Nih lihat, Bu Rusti ambil 2 contoh langsung. Perkebunan kelapa sawit dan penebangan hutan. Ya. Oke. Kalian bisa lihat di buku tematik 5F. Oke kakak, kita masuk ke materi tematik IPS sub 2 tema 5F, aktivitas masyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial pasti memiliki kemampuan berinteraksi dengan lingkungan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia dapat berupa kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Setiap kali manusia melakukan aktivitas pemenuhan kebutuhan pasti akan memberikan dampak atau pengaruh pada lingkungannya. Luasnya perairan di Indonesia mempengaruhi kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Masyarakat yang tinggal di daerah laut sebagian besar bermata pencarian sebagai nelayan. Keterkaitan nelayan dengan lingkungannya ada yang diwujudkan dalam bentuk upacara tradisi nelayan. Nah, Bu Rusti mau menceritakan tentang salah satu tradisi yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah masyarakat nelayan Pantai Malo, Kokorotan, Sumatera Utara. Upacara tradisi nelayan di Pantai Malo dikenal dengan sebutan Manee. Festival Manee adalah tradisi adat penangkapan ikan. Berarti lingkungannya atau kampungnya itu di laut atau dekat laut ya kak ya. Penentuan tanggal festival Manee ditentukan oleh para pemuka adat. Tradisi penentuan tanggal festival Manee itu ini tersebut diawali dengan berdoa kepada Tuhan agar diberikan hasil tangkapan ikan yang banyak dengan mempersiapkan tali dan janur yang kemudian digunakan untuk menangkap ikan. Alat tersebut disebut dengan sami. Semua warga berkumpul dalam tradisi Manee.
Dan hasil tangkapan ikan digunakan untuk makan bersama seluruh warga. Selain berinteraksi dengan alam, manusia juga berinteraksi dengan sesama individu lainnya dengan tujuan yang sama, yaitu memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam sebuah interaksi, setiap individu atau kelompok memiliki peran masing-masing. Peran tersebut akan menciptakan pembangunan ekonomi dan sosial budaya di daerah masing-masing. Masing-masing bisa berperan sebagai produsen, konsumen, maupun distributor. Oke kakak, kita masuk ke materi tematik IPS sub 3. Kegiatan ekonomi masyarakat. Kegiatan ekonomi masyarakat sangat beragam sesuai dengan kondisi alam tempat tinggalnya. Dalam subtema kali ini, kita akan membahas kegiatan ekonomi masyarakat daerah dataran rendah dan dataran tinggi. Dataran rendah merupakan dataran yang luas dan rata yang terletak di ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah disebut juga dengan istilah aluvial. Dataran rendah memiliki daerah yang relatif datar, sehingga memudahkan masyarakat dalam proses distribusi barang. Kegiatan ekonomi masyarakat di daerah dataran rendah yaitu bisa menanam padi atau mencari ikan di laut. Kegiatan ekonomi di daerah dataran rendah tentu berbeda dengan daerah dataran tinggi. Daerah dataran tinggi terbentuk sebagai hasil dari erosi yang juga sedimentasi yang tertimbun material-material dari lereng gunung dan sekitarnya. Kegiatan ekonomi masyarakat di daerah dataran tinggi yaitu bisa berupa berkebun dan berternak. Oke, seperti yang kalian bisa lihat di buku tematik 5F, itu ada contoh gambar masyarakat agraris yang hidupnya bercocok tanam. Dan ada juga masyarakat nelayan yang hidupnya mencari ikan dengan menggunakan kapal-kapal kecil. Ada yang kapal-kapal besar juga. Oke, sampai di sini perjumpaan kita kakak semua. Semoga paham ya. Kalau belum paham, silakan dibuka lagi slide-slide-nya. Dan jangan lupa dicatat ya kak. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum kakak.